Halo teman-teman, selamat datang kepada seluruh mahasiswa Universitas Terbuka, baik mahasiswa baru maupun mahasiswa lama. Nah, mungkin bagi mahasiswa lama sudah mengerti tentang tutorial online dan bagaimana sistem belajar mengajarnya. Namun, untuk mahasiswa baru mungkin bertanya-tanya atau mungkin akan shock ketika kita tidak mengetahui bagaimana sistem atau pola yang akan membentuk kalian menjadi mahasiswa yang mandiri. Oke, kita akan membahas mengenai 3 perkara pada tutorial online Universitas Terbuka bagi mahasiswa baru. Halo mahasiswa baru program sarjana Universitas Terbuka. Udah pada tahu UT itu PTN kayak apa sih? Sistem kegiatan belajar mengajarnya, sistem penilaiannya. Udah tahu? Hebat, artinya kamu adalah mahasiswa up to date. Namun ada beberapa hal yang belum diketahui oleh mahasiswa baru Universitas Terbuka tentang praktik kegiatan belajar mengajarnya. Apa sih? Oke, saya akan kasih jawabannya. Bagi mahasiswa baru Universitas Terbuka yang menggunakan sistem layanan SIPAS, TTM, SIPAS non-TTM maupun SIPAS mandiri akan melakukan KBM via daring atau online atau dikenal dengan istilah e-learning. Yaps, benar sekali. KBM mahasiswa UT melalui laman tutorial online Tuton atau aplikasi UT Mobile yang bisa diunduh di Play Store atau iOS. Tapi, pernahkah kita membayangkan suasana belajar di dalam laman tersebut? Saya yakin belum pernah membayangkannya. Dulu, saya pun terkejut saat pertama kali singgah ke laman pembelajaran daring UT. Setelah tahu dan paham, kini sudah terbiasa dan tak kaget lagi. Pertama, pembagian kelas pembelajaran didasarkan pada mata kuliah, bukan pada program studi mahasiswa. Contoh nih ya, Ani mengambil prodi pendidikan biologi. Dan pada saat mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, Ani bertemu dengan mahasiswa dari prodi ilmu perpustakaan, prodi ilmu hukum, prodi ilmu pemerintah, dan prodi manajemen. Bahkan prodi lainnya. Misal ada 100 orang dengan satu mata kuliah yang sama, maka hanya 2 orang dengan prodi yang sama. Jadi, hampir 98% berbeda prodi dalam satu mata kuliah. Mungkin sistem KBM seperti ini hanya ada di Universitas Terbuka. Perguruan tinggi lain masih berpatok pada prodi mahasiswa meskipun telah menerapkan sistem e-learning. Maka dari itu, mahasiswa UT dituntut mandiri dalam mengerjakan tugas tutorial online. Bukan berarti individualis dan tak acuh tak terhadap mahasiswa lainnya. Kita dapat bertukar pikiran bersama mahasiswa lain untuk berkelompok melalui chat pribadi pada laman tutorial online, sehingga benar-benar mencetak mahasiswa mandiri. Perlu diketahui pula, dalam satu kelas mata kuliah pada e-learning UT berisikan mahasiswa dari tanah Aceh hingga tanah Papua dengan berbagai macam agama dan pola pikir. Dengan begini, kita dapat menjalin komunikasi pertemanan networking dan memperluas jangkauan konektivitas antar daerah yang semakin mempererat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Hebat kan? Kedua, dilarang keras mengambil jawaban mahasiswa lain. Kita menyadari plagiatisme sangat mudah dilakukan pada media elektronik, terlebih pada laman pembelajaran UT. Tidak menutup kemungkinan plagiatisme terjadi pada pembelajaran UT. Ketika mahasiswa memberikan suatu jawaban atas pertanyaan persoalan dari tutor, kadang mahasiswa lain enggan berpikir atau tidak punya waktu untuk menjawab pertanyaan dengan kemampuannya sendiri. Malah mengambil jalan pintas dengan cara mengcopy paste jawaban mahasiswa lainnya. Aneh kan ya? Hal ini adalah pelanggaran dan dikenai sanksi. Pada peraturan e-learning Universitas Terbuka dituliskan bahwa mahasiswa yang melakukan plagiatisme, copy paste jawaban mahasiswa lainnya, atau copy paste dari media lainnya akan diberikan sanksi berupa pemberian nilai 0 pada tugas tersebut beserta mahasiswa yang jawabannya dicontek atau dikopi oleh mahasiswa lainnya. Kejam bukan? Mahasiswa A mencontek jawaban mahasiswa B dan kedua
keduanya diberi nilai 0, padahal mahasiswa B tidak mengetahui apa-apa dan tutor tidak menerima alasan apapun. Ini adalah fakta dan saya mengalami hal serupa sebanyak 2 kali pada semester yang berbeda. Jawaban saya nggak ada harganya karena seorang plagiat. Kayak kate tak getah sendase gitu loh ya. Jawabnya gitu nggih. Nah, lantas bagaimana kita mengetahui bahwa jawaban kita di-copy oleh mahasiswa lainnya? Nah, setelah kita publish jawaban, keesokan harinya kita cek jawaban terbaru dari mahasiswa lain. Adakah yang sama atau mengcopy jawaban kita? Jika ada, segera chat mahasiswa itu sebelum tutor memberikan penilaian pada jawaban kita. Artinya, kita kudu sering cek and recheck jawaban mahasiswa lain sebagai tindakan antisipasi terjadinya plagiatisme. Ketiga, pertanyaan permasalahan tugas tuton yang diberikan tutor bersifat aplikatif. Wah, seru kan, aplikatif. Artinya teori, materi yang kita pelajari harus diaplikasikan pada permasalahan kehidupan nyata, sehingga jawaban tersebut sangat bersifat nalaristik, membutuhkan penalaran, yang terkadang tidak serta-merta ada pada bahan pembelajaran. Kedengarannya sulit ya, tapi ketika kita mampu mengaitkan antara teori satu dengan teori lainnya untuk memecahkan suatu permasalahan, maka akan terasa semakin sulit semakin gampang ya. Ya, akan merasa semakin gampang. Nah, 3 perkara di atas wajib diketahui oleh mahasiswa baru universitas terbuka agar mampu membuat strategi pembelajaran secara mandiri. Tujuan lain supaya menjadi mahasiswa baru UT dapat mempersiapkan diri dalam menghadapi ketatnya kompetisi. Kiranya pembahasan ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa baru universitas terbuka maupun mahasiswa lama yang mungkin sudah tidak aktif di tutorial online dan ingin aktif di tahun ini ya. Andai kata ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja, saya, Bara Mas Yudra, channel, memohon maaf atas kesalahan yang saya perbuat. Akhir kata, mari tingkatkan belajar dan sikap sportif serta optimis dalam tubuh kita masing-masing. Salam semangat, Universitas Terbuka. See you next time.